Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk kembali menuntut ilmu dan mendekat kepadanya melalui wasilah zikir dan doa. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan terus diberi kelapangan rezeki serta umur yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Istighfar, amalan ringan, pahala tak terhingga. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas sebuah amalan yang sangat ringan namun dahsyat manfaatnya. Hanya terdiri dari 3 bagian kata, namun membawa keberkahan dunia dan akhirat. Inilah amalan istighfar. Istighfar bukan sekadar bacaan lisan, tapi ia adalah pengakuan hamba atas dosa-dosanya, disertai harapan besar akan ampunan Allah yang maha luas. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Dalil Qur'ani tentang keajaiban istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu dari langit, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga menjadi sebab datangnya rezeki, keturunan yang baik, dan kehidupan yang subur penuh keberkahan. Keutamaan istighfar. Mari kita ulas lebih dalam beberapa manfaat luar biasa dari istighfar. 1. Dibukakan pintu rezeki. Allah akan mencurahkan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga, hanya dengan membiasakan membaca istighfar. Bahkan ada ulama yang berkata, barang siapa ingin rezekinya luas, perbanyaklah istighfar. 2. Dihapuskan dosa. Sebesar apapun dosa kita, jika seorang hamba datang kepada Allah dengan istighfar yang tulus, maka Allah akan menerima taubatnya. Dalam hadits disebutkan, Allah akan mengampuni meski dosa itu sebanyak buih di lautan. 3. Dimudahkan urusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan kelapangan dalam setiap kesempitan, jalan keluar dalam setiap masalah, dan rezeki dari arah yang tak disangka. Bagaimana cara mengamalkannya? Sahabat cahaya guru, cukup mudah sebenarnya. Luangkan waktu setelah salat subuh atau maghrib, atau ketika malam menjelang tidur. Lafadznya, astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan diamalkan sebanyak 70 kali, dengan hati yang khusyuk dan penuh harap. Sampaikan kepada Allah keluh kesahmu, ceritakan segala kegelisahanmu, dan yakinlah bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Penyayang. Teladan ulama dalam beristighfar. Para ulama terdahulu menjadikan istighfar sebagai amalan harian yang tidak pernah ditinggalkan. Ada yang mengamalkannya 100 kali, 1000 kali, bahkan hingga 5000 kali setiap hari. Bayangkan, jika kita meluangkan 10 hingga 15 menit saja untuk mengucapkan istighfar setiap hari, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Pintu rezeki terbuka, masalah terasa ringan, hati menjadi tenang,
dan keberkahan akan mengalir deras dalam rumah tangga, usaha, dan pekerjaan kita. Waktu terbaik untuk membaca istighfar. Setelah salat fardu, saat sepertiga malam terakhir, tahajud. Ketika selesai membaca Al-Quran, sebelum tidur, di waktu pagi dan petang. Semua waktu itu adalah saat yang sangat mulia, saat di mana istighfar kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Istighfar dan ketenangan jiwa. Banyak orang hari ini hidup dalam kegelisahan, merasa rezeki seret, rumah tangga penuh masalah, usaha tidak lancar. Bisa jadi karena kita kurang beristighfar. Allah menjanjikan ketenangan bagi hambanya yang bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, meskipun maksum terbebas dari dosa, beliau tetap beristighfar lebih dari 70 kali setiap hari. Maka kita, yang penuh dosa, tentu jauh lebih butuh. Amalkan sekarang juga, sahabat Cahaya Guru, jangan tunda-tunda. Mulailah dari sekarang. Baca istighfar ini minimal 70 kali setiap hari. Jadikan sebagai rutinitas, sebagai bentuk kita membersihkan hati dan menarik keberkahan hidup. Mari sama-sama kita niatkan. Ya Allah, aku mohon ampun atas dosa-dosaku. Aku mohon Engkau bersihkan hatiku, tenangkan jiwaku, dan lancarkanlah rezekiku. Jadikan aku hamba-Mu yang Engkau cintai dan ridhoi. Amin ya Robbal Alamin. Akhir kata, semoga naskah ini menjadi pengingat, penguat, dan pembuka jalan bagi kita menuju kehidupan yang lebih baik dunia dan akhirat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.